Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Naila Al-Fadhari dengan NIM 2303029, kelas RMIKA angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai merancang sistem yang dapat menghubungkan satu sama lain menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, mata kuliah jaringan komputer. Nah, di sini saya memiliki 3 tugas. Yang pertama yaitu menyambungkan atau menghubungkan antar sistem unit pelayanan rumah sakit tipe B yang ada di Kota Makassar dengan menggunakan kabel atau bisa dikatakan menggunakan kabel strike dan cross. Kemudian ada mix mix yaitu gabungan dari WiFi dan kabel, dan juga ada cara menggabungkan atau menghubungkan sistem menggunakan WiFi. Nah, yang pertama yaitu yang menghubungkan dengan kabel. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa unit yang ada di rumah sakit kelas tipe B. Yang pertama di sini ada poliklinik, yang kedua ada unit rekam medis, yang ketiga ada kesmik, yang keempat ada TP2GD, yang kelima ada ruang perawatan, yang keenam ada TP2RJ, yang ketujuh ada farmasi, yang kedelapan adalah pemeriksaan penunjang, yang kesembilan ada lab, yang kesepuluh ada manajemen. Dan masih banyak lagi yang belum saya tambah, dan masih ada beberapa yang belum saya tambahkan. Namun di sini dapat kita lihat bahwa komponen-komponen yang terdiri dari komputer dan switch hub ini dapat dihubungkan dan menjadi suatu sistem yang saling berkaitan satu sama lain guna memudahkan dalam penggunaan rekam medis elektroniknya, yang dimana setiap data pasien atau penginputan dari berbagai unit yang ada di sini yang telah dihubungkan nantinya akan secara otomatis terkirim pada unit pelayanan yang memerlukan dan dapat tersimpan secara otomatis pada server. Nah, di sini saya menggunakan komponen komputer dan juga ada switch hub. Nah, komputer ini digunakan untuk menginput data-data pasien baik dari ruang perawatan maupun farmasi. Semuanya dikumpulkan, diketik dan diinput menggunakan komputer. Kemudian nantinya komputer-komputer ini akan disatukan dengan menggunakan switch hub, di mana switch hub ini bertujuan atau berfungsi sebagai penghubung antara komputer satu dengan komputer yang lainnya, sehingga data yang kita perlukan tidak perlu usah lagi kita cari ke sana kemari karena sudah ada tersimpan dan terhubung secara otomatis. Nah, di sini untuk menggabungkan dari komputer dan ke switch hub, kita menggunakan kabel strike, yang dimana nantinya ini setelah dihubungkan satu sama lain maka akan muncul arah panah hijau seperti ini. Awalnya akan berwarna orange, namun setelah betul-betul terhubung dan tersambung maka akan berubah warnanya menjadi hijau. Kemudian untuk menyatukan switch hub ke switch hub lainnya untuk menghubungkannya yaitu menggunakan cross atau copper crossover. Nah, di sini kegunaan crossover ini untuk menghubungkan antara switch hub yang satu dengan yang lainnya agar tetap terhubung antar unitnya. Kemudian ada menggunakan WiFi. Nah, WiFi ini kita tidak lagi menggunakan kabel seperti yang ada pada tugas pertama. Demi menghubungkan suatu unit ke unit lainnya, kita tidak perlu memerlukan kabel. Namun, kita hanya perlu akses point atau APPT PC. Nah, di sini juga tergantung
APPTAC. Nah, di sini juga tergantung sesuai dengan komputer ataupun laptop kita. Nah, untuk saya menggunakan access point PTN. Nah, di sini dapat kita lihat yang dimana ini itu bertujuan untuk menghubungkan antara unit-unit ataupun laptop-laptop dari berbagai unit lainnya agar memudahkan dalam penginputan data pasien agar terhindar dari jaringan yang kurang mendukung. Nah, untuk cara menghubungkannya sendiri yaitu yang pertama kita klik kanan pada laptop, kemudian kita klik config dan juga masuk ke part of access. Nah, di sini kita dapat menentukan apa nama dari WiFi yang akan kita gunakan. Di sini saya telah memberi penunjuk menuliskan nama WiFi-nya itu TP2GD. Kemudian untuk passwordnya tersendiri kita dapat menentukannya yaitu 111. Nah, setelah itu kita klik top dan juga selesai kita keluar. Nah, untuk menghubungkannya yaitu dengan klik komputer yang akan kita hubungkan, kita matikan konektor yang ada di sini, kemudian memasukkan yang penghubung yang ada di sini ke dalam konektornya. Kemudian kita klik desktop, terus ke visuals, kemudian ke connect, dan kita tunggu di sini. Tadi nama WiFi yang kita ingin hubungkan itu TP2GD. Klik TP2GD, kemudian konekkan dan masukkan passwordnya. 1111111. Connect. Nah, di sini sudah terkonek sehingga sudah terhubung WiFi antara access point dengan komputer yang kita hubungkan. Nah, agar data-data yang ada di sini bisa terkirim langsung ke server ataupun ke switch hub, kita menggunakan kabel untuk mengirimkan atau menghubungkan datanya dari access point ke switch hub yang berada di server. Kita menggunakan kabel Stripe. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tugas ketiga yaitu menggunakan gabungan antara WiFi dan juga kabel atau mix. Nah, di sini saya menggunakan WiFi dan juga kabel dalam menggabungkan ataupun menghubungkan data-data serta unit-unit pelayanan yang ada. Ini bertujuan untuk memberikan defisit atau efisiensi bagi rumah sakit, yang dimana ketika sebuah rumah sakit menggunakan WiFi mungkin dapat membuat biaya pengeluaran yang lebih tinggi. Maka dari itu kita dapat beralih dengan menggunakan WiFi serta kabel. Nah, untuk WiFi tersendiri kita hanya bisa maksimal pada batas 5 atau 4 komputer yang dapat digunakan untuk WiFi-nya. Kemudian yang lebih dari 4 komputer itu kita akan menggunakan kabel. Nah, caranya seperti apa? Itu sama seperti yang tadi, untuk kabelnya tersendiri kita hubungkan dari komputer ke switch hub itu menggunakan kabel Stripe. Nah, kemudian untuk menghubungkan antara switch hub ke switch hub lainnya, kita menggunakan copper crossover. Kemudian untuk WiFi, kita menggunakan access point ACCPT. Kemudian kita hubungkan dengan unit komputer yang ada. Caranya sama seperti tadi, yaitu klik kanan, kemudian matikan komputer yang ada di sini, mematikan, kemudian kita hidupkan, kemudian setelah itu ke desktop, lalu ke wireless, kemudian ke connect, sembari menunggu nama WiFi-nya, WiFi 2. Lalu kita masukkan nama WiFi-nya, lalu konekkan, dan kita masukkan passwordnya.
Seperti ini, dia sudah terkonek sesuai dengan Wi-Fi-nya, sesuai dengan nama dari Wi-Fi-nya. Kemudian di sini, seperti tadi untuk menghubungkan dari agar datanya dapat tersampaikan yang menggunakan Wi-Fi, kita menggunakan Strike dari akses point menghubungkan langsung ke switch hub yang ada pada server. Kemudian, semua data-data ini akan tersimpan dalam suatu cloud atau penyimpanan yang dikatakan dengan penyimpanan cloud. Karena sekarang sudah menggunakan RMM berbasis elektronik, rekam medis berbasis elektronik. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.